Soal nomor 2. Vektor F1 9 Newton, F2 15 Newton, dan F3 10 Newton diletakkan pada diagram kartesis seperti gambar. Berapakah resultan ketiga vektor tersebut? Untuk mencari resultan ketiga vektor ini, kita menggunakan metode proyeksi, di mana metode proyeksi itu mensyaratkan bahwa vektor-vektor harus dibuat agar searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Sini vektor F1 sudah searah dengan sumbu X, jadi tidak perlu lagi diproyeksikan. Adapun yang harus diproyeksikan adalah F2 dan F3 yang belum searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana cara membuat misalnya F2 diproyeksikan terhadap sumbu X? Oke, kita tarik dari ujung F2 tegak lurus terhadap, tegak lurus di sini terhadap sumbu X. Oke, hasil dari tarikan garis tadi kemudian ke arah titik tangkal vektornya, inilah yang disebut dengan proyeksi F2 terhadap sumbu X. Di mana kita dapatkan besarnya adalah F2 dikali, ingat segitiga yang kita dapat adalah segitiga ini, di mana sudut ini adalah 37 derajat, berarti sisi yang di depan sudut ini maka sama dengan sisi F2 sin 37 ya, karena di depan sudut. Kemudian F2 kita proyeksikan terhadap sumbu Y. Nah, ini dia ya, tarik garis titik tangkapnya terhadap titik tangkapnya, ini kita sebut F2 kosinus 37 derajat. Oke, karena dia merupakan arah atau sisi samping dari segitiga. Kemudian F3, bagaimana cara mencari proyeksi F3 terhadap sumbu X? Sama saja, dari ujung vektornya kita tarik tegak lurus terhadap vektor, atau kita panjangin dikit ya, biar tidak bertumpuk dengan F1. Nah, ini dia. Oke, nah inilah yang kita sebut dengan F3, karena ini sudutnya 37, berarti dia merupakan sisi samping, jadi pakai cos ya, kosinus 37 derajat. Sedangkan yang satu lagi terhadap sumbu Y, proyeksi F3 terhadap sumbu Y adalah yang ini ya. Oke, dari putus-putus ini dia. Oke, kira-kira dari titik tangkapnya ini kita sebut F3 sinus 37 derajat. Oke, kita lihat di sini bahwa kita sudah dapatkan vektor F3 dan F2 diproyeksikan, maka F2 dan F3 nya boleh kita abaikan, tidak lagi kita perhatikan. Jadi yang kita perhatikan nanti adalah hasil proyeksinya. Baik, kita perhatikan, kita pindahkan di sini. Berarti kita dapat resultan semua gaya-gaya yang searah dengan sumbu X ya, itu kita tulis sigma fx. Semua gaya-gaya yang searah sumbu X itu adalah, oke, kita dapat pertama F1 ya, F1 ke kanan maka positif. Kemudian F3, ini dia ya, ini tadi ya, F3 cos 37 sama positif cos 37. Kemudian yang ke kiri adalah, ke kiri minus ya, karena arahnya berlawanan dengan yang kedua tadi, F2 sin 37 derajat. Kemudian kita masukkan angkanya, boleh silakan. Satunya berapa? Satunya ternyata 9 Newton, ditambah F3 nya adalah 10 Newton, kosinus 37 itu ternyata adalah 0,8 ya. Oke, dikurangi F2 nya berapa? 15 sin 37 adalah 0,6. Ini sebenarnya 0,7 dan 0,6 untuk sudut 37 derajat ini adalah pendekatan ya, bukan merupakan sudut istimewa, tapi sudut yang
nilainya kira-kira mendekati 0,8 dan 0,6. Oke, ini kalau kita kerjakan dapatnya adalah 9 ditambah ini 8 dikurang 15 kali 0,6 adalah 9 ya. Oke, 9 dengan 9 habis. Hasilnya adalah 8 hitam. Ini semua gaya yang bekerja pada sumbu X. Adapun gaya yang bekerja pada sumbu Y ya, gayanya adalah ke atas F2 kosinus 37 kurangi yang ke bawah adalah F3 ya, F3 sin 37 derajat. Kita tinggal substitusikan angka yang kita diberikan soal, yaitu F2 nya 15 kosinus 37 adalah 0,8 ya. Kemudian dikurangi F3 nya 10 Newton, sinus 37 0,6. Nanti kita dapat angkanya adalah 15 dikali 0,8 adalah 12 ya, dikurangi dengan 6, kita dapat angka 6 Newton. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan sumbu X dan sumbu Y, jadi kita boleh mindahin bahwa gaya-gaya yang menjadi resultan dari semua gaya itu adalah seperti ini nanti ya, adanya hanya pada arah sumbu X dan sumbu Y, dimana ada pada sumbu X itu resultan gayanya tadi kita dapatkan 8 Newton ya. Sedangkan pada arah sumbu Y resultan gayanya menghasilkan 6 Newton. Dan kita tahu arah bahwa sumbu X dan sumbu Y ini adalah saling tegak lurus, berarti resultannya bisa digambar seperti itu. Nah, inilah resultannya. Dimana resultannya sudah kita kenal rumus yang sangat akrab, yaitu apa? Dengan menggunakan metode Pythagoras ya. Resultannya berarti adalah sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat ya. Iya, ini dapatnya adalah triple Pythagorasnya 10 Newton. Atau kalau kalian bingung bisa dihitung dengan cara biasa ya. 8 kuadrat itu 64, 6 kuadrat itu 36, dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah angka 100. Angka 100 adalah 10 Newton. Jadi jawaban untuk soal nomor jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah 10 Newton.